أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah maksiat yang banyak dilakukan oleh manusia yang kebanyakan mereka tidak menyadari perbuatan ini dapat meruntuhkan semua ibadahnya, dapat tertolak semua ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia seorang ahli ibadah sekalipun, ahli zikir, ahli puasa, ahli tahajud, akan tetapi kalau dia melakukan perbuatan ini, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia selalu di dalam murkanya Allah dan murkanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Jauharul Mauhub wa Munbahjatul Hulub karya Alamah Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani rahimakumullah pada halaman 157, di mana di masa kenabian Nabi Muhammad SAW, dulu ada seorang laki-laki bernama Alqamah. Dia seorang yang rajin dalam masalah ibadah, sholat, puasa, sedekah. Namun suatu waktu dia jatuh sakit yang teramat parah, tepatnya dalam keadaan sakaratul maut. Namun entah kenapa Alqamah yang taat itu kesulitan untuk melafalkan kalimat La ilaha illallah, hingga sang istri meminta tolong kepada seseorang untuk menemui Rasulullah SAW untuk menyampaikan pesan tentang keadaan suaminya pada Rasulullah SAW. Nabi pun mengutus Bilal, Ali, Salman, dan Amr radhiyallahu anhu untuk datang ke rumah Alqamah. Di sana mereka menyaksikan betapa Alqamah dalam keadaan yang memprihatinkan. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang yang taat pada Allah dan Rasulnya itu kesulitan dalam melafalkan kalimat La ilaha illallah. Lidah Alqamah seperti terkunci ketika akan melafalkan kalimat tersebut. Merasa khawatir, mereka kini mengutus Bilal untuk menyampaikan apa yang mereka saksikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun bertanya, apakah Alqamah masih memiliki ayah dan ibu? Ayahnya sudah meninggal, tapi dia masih memiliki seorang ibu yang sudah renta. Jawab Bilal apa adanya. Baiklah, temuilah ibu Alqamah. Aku titip salam untuknya. Jika dia masih mampu berjalan, dia bisa menghadapku. Jika tidak bisa, maka aku akan ke sana. Rasulullah menitahkan itu kepada Bilal. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, Bilal menyampaikan itu pada ilmu Alqamah tanpa menambah dan mengurangi. Lebih baik aku yang menemui Rasulullah, ucap ibu Alqamah.
Meski sedikit tertatih-tatih dengan tongkat sebagai penyangga, Ibu Alqamah menemui Rasulullah. Dia mengelukkan salam dan langsung disambut Rasulullah SAW. Jadi, bisakah ibu menceritakan bagaimana keadaan Alqamah yang sebenarnya? Kenapa dia nampak kesulitan melafalkan kalimat La ilaha illallah? Padahal setahu saya dia seorang hamba yang rajin lagi taat. Rasulullah meminta penjelasan. Karena aku murka padanya ya Rasulullah. Ibu Alqamah menjawab, apakah alasan kenapa engkau sampai murka? Karena Alqamah sudah menyakitiku. Dia lebih mengutamakan istri daripada ibunya. Dia berani menentangku demi menuruti keinginan istrinya. Rasulullah SAW pun mengangguk-ngangguk, kepala tanda mengerti bahwa yang mengunci lidah Alqamah hingga tak bisa melafalkan kalimat La ilaha illallah adalah karena murka dari ibunya sendiri. Kemudian Rasulullah memanggil Bilal, menyuruh Bilal untuk mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya untuk membakar tubuh Alqamah. Ya Rasulullah, kenapa engkau mau membakar putraku di depan mataku? Bagaimana perasaanku nanti? Tanya Ibu Alqamah sedih. Ya, bagaimanapun seorang ibu mana bisa melihat putranya dibakar di depan matanya sendiri. Wahai Ibu Alqamah, sejatinya siksa Allah nanti di akhirat akan lebih kejam. Segala amal yang dilakukannya selama ini tidak dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terhalang akan siksamu. Kebajikan yang dilakukan jadi tidak berguna dan tidak bisa membantu selamat dari api neraka. Rasulullah menjelaskan, jika engkau ingin putramu selamat dari api neraka, engkau harus merelakan apa yang telah Alqamah lakukan. Baiklah ya Rasulullah, aku akan memaafkan putraku. Aku sungguh tak sanggup mengetahui jika anakku akan masuk neraka karena diriku. Ibu Alqamah berucap sungguh-sungguh. Rasulullah lalu memerintahkan Bilal untuk mengecek keadaan Alqamah, memastikan apakah Alqamah sudah bisa melafalkan kalimat La ilaha illallah atau belum. Karena jika sang ibu mengatakan semua itu hanya karena malu, bukan dari hati, maka apapun bisa terjadi. Namun ternyata Ibu Alqamah sungguh tulus telah memaafkan putranya. Karena ketika Bilal sampai di pintu rumah Alqamah, dia mendengar Alqamah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bilal lalu masuk dan memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada keadaan Alqamah itu. Tentang lidah Alqamah yang terkunci, tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat karena mendapatkan murka dari ibunya. Bahwa segala amal yang dilakukan Alqamah tak dapat menolong karena murka seorang ibu kepada anaknya. Dan hari itu setelah ibunya memaafkan Alqamah, dia pun kembali ke rahmatullah. Dia lalu dimandikan, dikafani dan disolatkan oleh Rasulullah SAW. Setelah dikuburkan, Rasulullah SAW berkata, wahai sahabat muhajirin dan ansor, barang siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka ia mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat, dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalnya sedikit pun kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik pada ibunya serta meminta ridhonya. Karena ridho Allah tergantung pada ridhonya dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Inilah dosa yang sangat besar yang dapat tertolak semua ibadah-ibadah yang lain, yaitu tidak mendapatkan keridhaan dari kedua orang tua, durhaka kepada ibu, durhaka kepada ayah. Pada akhirnya kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selamat dari durhaka kepada orang tua kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.